Selamat pagi kelas 5. Kita bertemu dengan pelajaran PKN. Tema kedua, udara bersih bagi kesehatan. Udara bersih baik untuk kesehatan. Menikmati udara bersih adalah hak setiap orang. Udara bersih dapat diperoleh dari lingkungan yang bersih dan sehat. Lingkungan yang bersih dan sehat dapat tercipta apabila masyarakat bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya menjaga lingkungan. Apabila masyarakat tidak melaksanakan kewajibannya menjaga kebersihan lingkungan, maka udara yang bersih dan sehat tidak dapat diperoleh. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab adalah tiga hal yang berbeda namun saling berkaitan. Untuk mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, termasuk terhadap lingkungan. Orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan dengan kesadaran sendiri dan bukan karena paksaan dari orang lain. Tahukah kamu apa saja sikap tanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam upaya lingkungan yang bersih? Nah, ayo kita pelajari bersama. Ini ada subtema yang pertama, tanggung jawab warga masyarakat. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, dalam kurung atau biasanya itu dalam kurung, alam, sosial, dan budaya. Kemudian tanggung jawab kepada negara maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap individu mempunyai tanggung jawab, di antaranya sebagai berikut. Coba perhatikan di layar yang kamu di layar handphonemu ini. Ya, perhatikan dulu. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Apa itu maksudnya? Tanggung jawab terhadap diri sendiri yaitu tanggung jawab untuk memecahkan masalahnya sendiri. Misalnya, jika ingin mendapatkan nilai tinggi pada setiap pelajaran, kita harus rajin belajar tanpa diminta orang tua atau guru. Kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Apa pula itu? Tanggung jawab terhadap keluarga yaitu menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan keluarga. Contohnya, seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarga serta seorang anak rajin dan disiplin dalam belajar untuk membanggakan orang tua. Kemudian anak-anak kami, yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, bagaimana pula itu? Tanggung jawab terhadap masyarakat yaitu tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang sebagai warga masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Maka contohnya begini, ikut kerja bakti membersihkan lingkungan dan membantu
korban bencana alam. Lanjut lagi, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Ini sudah seringnya kamu dengar. Kira-kira begini maksudnya. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, yaitu setiap warga negara harus bersikap dan berperilaku sesuai norma dan aturan yang dibuat negara. Misalnya, warga negara harus rutin membayar pajak dan mematuhi aturan lain yang dibuat oleh pemerintah dengan kesadaran sendiri. Nah, itulah. Kemudian tanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, ini lagi lebih keras ini lagi. Tanggung jawab terhadap Tuhan, yaitu manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Maksudnya, tanggung jawab terhadap Tuhan adalah melaksanakan ibadah dengan rajin dan menghormati umat beragama lain yang sedang beribadah. Tetap perhatikan anak-anak kami bahwa kita akan masuk lagi pada submateri kedua yang berhubungan tentu dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga masyarakat. Kita telah mempelajari tentang jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selain tanggung jawab, kita juga memiliki hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab adalah tiga hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Hak dan kewajiban dimiliki oleh setiap manusia. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik berarti tidak bertanggung jawab. Hak warga masyarakat adalah sesuatu yang harus diterima oleh setiap warga masyarakat. Nah, apa-apa saja itu? A. Menikmati lingkungan bersih. B. Menyampaikan pendapat dan berorganisasi. C. Menikmati fasilitas hukum yang tersedia. D. Kebebasan melaksanakan ibadah masing-masing. E. Mendapat perlindungan hukum. Kemudian anak-anak kami, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Apa saja misalnya? A. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, perhatikan itu. B. Mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan sekitar, seperti kerja bakti dan musyawarah warga. C. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. D. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Dan yang terakhir, bergotong royong membersihkan lingkungan bersama tetangga. Jadi, setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama dihasilkan melalui musyawarah yang diikuti oleh warga masyarakat. Dalam menghasilkan keputusan bersama, setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Setiap orang berhak menyampaikan pendapat, namun tetap memiliki kewajiban untuk menghormati pendapat orang lain. Hasil keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta musyawarah.
kepada anak-anak kami, kita masih lanjut lagi kepada sub materi ketiga, pentingnya sikap tanggung jawab dalam kehidupan masyarakat. Nah, semakin mendalam ya anak-anak kami ya, makanya perhatikanlah. Sampah dapat menjadi masalah jika tidak kita kelola bersama. Di sekolah kita ada pekerjaan yang dilakukan dengan membersihkan dan mengolah sampah. Umpamanya, petugas kebersihan sekolah, pemulung, dan pemilik usaha daur ulang sampah. Kegiatan itu haruslah kita hargai karena sangat bermanfaat bagi lingkungan. Maka cara menghargai usaha orang lain di bidang pengelolaan sampah antara lain: A. Mengumpulkan sampah botol plastik bekas, lalu memberikannya kepada pemulung. B. Membeli barang kerajinan dari bahan daur ulang. C. Tidak membuang sampah sembarangan di sekolah dan jalan umum. D. Memisahkan sampah organik dan anorganik. Walaupun ada petugas kebersihan di sekolah, sebaiknya kita tidak membuang sampah sembarangan. Ingat itu ya, anak-anak kami. Dengan begitu, kita ikut meringankan pekerjaan petugas kebersihan. Ikut meringankan pekerjaan petugas kebersihan berarti kita menghargai pekerjaan tersebut. Dan semakin jelas kan? Nah, sikap menghargai orang yang pekerjaannya membersihkan dan mengolah sampah akan menciptakan kerukunan di masyarakat. Luar biasa ya kan anak kami kan? Suasana hidup akan terasa damai dan nyaman. Mantap kali. Oleh karena itu, biasakanlah bersikap bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada tugasmu. Kamu memilih jawaban yang tepat di antara huruf-huruf jawaban yang sudah disediakan. Ya, tuliskan dengan rapi soal terlebih dahulu, kemudian jawabannya di buku tugas PKN. Ini nomor 1. Ini soal nomor 2. Dan ini nomor 3. Ini soal nomor 4. Dan ini soal nomor 5. Kemudian anak-anak kami, nanti saya akan menuliskan soal itu dalam bentuk tulisan tegak bersambung. Lalu kau contohlah nanti tulisan Pak Gutum itu. Tulisannya itu kau contoh, nomor 1, nomor 5. Nanti saya foto cara menuliskannya, lalu saya kirim ke di bawahnya ini, dan kau tulis rapi seperti itu, dengan jawabannya juga tulis tegak bersambung. Kalau benar pun kamu semua, tapi tulisanmu tidak seperti yang punya Pak Gultom, maka nilaimu juga akan berkurang. Jadi kalau ada juga anak nilainya rendah, tapi tulisannya sangat bagus seperti yang contoh tulisan Pak Gultom, bisa nilai itu jadi naik. Jadi ada gunanya nilai jawaban benar ditambah dengan nilai tulisan dengan penggunaan huruf kapitalnya. Makanya perhatikan nanti tulisan Pak Gultom. Ya, terima kasih.